Halo, kembali lagi pada video kali ini. Khususnya pada video kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari nilai mutlak. Nah, apa aja tuh sifatnya nih? Nih, udah saya kumpulin nih, ada 7. Gimana tuh, Pak? Nah, langsung aja yuk. Untuk sifat yang pertama, coba kita lihat. Mutlak dari X nilainya itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, benar apa enggak? Coba kita lihat ya. Mutlak 5 itu berapa? 5. Mutlak dari negatif 5 itu juga berapa? Itu juga 5. Nah, sekarang kalau mutlak 0, 0. Mutlak negatif 0, 0. Nah, artinya apa? Artinya di sini adalah nilai atau output dari nilai mutlak itu pasti selalu bernilai positif. Gitu. Paham ya? Oke. Dan untuk yang kedua nih, pembuktian sifat yang kedua. Mutlak X sama dengan negatif mutlak X. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya jika kita punya mutlak dari 7, itu kan hasilnya nanti sama dengan mutlak dari negatif 7. Sama-sama menghasilkan 7. Gitu. Bisa ya? Nah, sekarang untuk yang ketiga nih. Mutlak X min Y, misalkan X-nya itu 3, Y-nya 2, sama dengan mutlak 2 dikurangi 3. Di sini mutlak 1, dan di sini mutlak negatif 1. Outputnya berapa? 1. Sama ya? Oke, gitu. Nah, untuk yang nomor 4 dan nomor 5, kita lebih baik kerjain nomor 5-nya dulu deh. Nah, sekarang coba perhatikan. Mutlak X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Contohnya gimana nih? Misalkan X-nya kita kasih 4 deh. Mutlak dari 4 kuadrat itu adalah 4 kuadrat. Kok bisa? Nah, sekarang coba kita lihat. Mutlak 4 kuadrat, kalau kita jabarin berapa? Mutlak 4 dikali mutlak 4. Ya kan? Mutlak 4 berapa? 4 dikali 4. Berarti 4 kuadrat. Berarti mutlak 4 kuadrat itu sama dengan nilainya dengan 4 kuadrat. Gitu. Berarti sifat yang kelima itu terbukti ya. Nah, sekarang gimana dari sifat kelima menjadi keempat? Nah, sekarang gini. Mutlak X dikuadratkan itu kan sama aja dengan mutlak sama dengan X kuadrat. Nah, sekarang coba kedua ruas ini kita akarkan nih. Nah, ini menjadi apa nih? Mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2. Gitu ya. Nah, ini contohnya gimana nih? Ada yang tahu? Nah, contohnya gini. Misalkan mutlak dari 5 itu pasti 5. Nah, bentuk ini itu kan senilai dengan bentuk 5 kuadrat diakarkan. Ini kan nilainya juga 5. Gitu. Pak, gimana kalau negatif, Pak? Nah, sekarang kalau negatif gimana? Negatif 7. Di sini kan outputnya pasti 7 nih. Kalau kita gunakan sifat gimana? Berarti min 7 dikuadratkan dulu. Kemudian ketika sudah dikuadratkan baru diakar. Ini berarti akar dari 49 berapa? 7. Gitu. Bisa ya? Oke, selanjutnya sifat yang keenam nih. Yang keenam ini mudah ya. Misalkan mutlak dari 2 dikali 3. Itu kita bisa pisah nih. Jadi mutlak 2 dikali mutlak 3. Jadi berapa nih? 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini kan 2 dikali 3 6 juga. Mutlak dari 6 ya 6. Gitu. Bisa ya? Nah, sekarang untuk pembuktian sifat nomor 7. Ini kita hapus dulu. Jebret. Oke. Sifat nomor 7. Misalkan nih, saya punya permasalahan 4 mutlak 4/3. Nah, gimana nih kerjanya? Ini bisa dipisah-pisah nih. Mutlak 4 dibagi dengan mutlak 3. Jadi mutlak 4 berapa? 4. Mutlak 3? 3. Nilainya bakal sama. Pak, misalkan negatif, boleh gini. Min 2/3. Mutlak min 2/3. Itu berarti gimana nih? Misalkan mutlak 2 dibagi dengan mutlak 3. Nah, jadi 2/3 ya. Karena dalam mutlak itu negatif tidak berlaku. Atau misalkan teman-teman buat gini deh. Tadi mutlak 2/3 ya. Mutlak minnya kita keluarkan nih. Jangan dikeluarkan. Jadi minnya sendiri. Maksudnya gimana, Pak? Nah, gini. Mutlak min dikali mutlak 2/3. Itu kan sama nih nilainya dengan ini nih. Ya enggak? Itu sama dengan mutlak dari min berapa? 1.
1 dikali 2/3. Berapa? 2/3. Oke, paham ya? Berikut sifat-sifat dari nilai mutlak. Oke, terima kasih.